Perkenalkan, saya Malia Nasmi dengan NIM 220512140029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas sistem operasi mengenai HDD, SSD, dan masih banyak lagi. Yang akan kita bahas ada perbedaan HDD, SSHD, dan SSD NVMe. Kemudian yang kedua ada tentang HDD SAS. Yang ketiga, perbedaan flash USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Yang pertama, perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. HDD adalah singkatan dari hard disk drive. Komponen ini sangat penting dalam komputer karena diperlukan untuk sistem operasi, aplikasi, serta untuk menyimpan data. Semua jenis data berupa OS, gambar, dan dokumen yang tersimpan tidak seperti memori volatil seperti RAM, HDD, tidak mudah hilang saat daya dimatikan. Struktur khas dari HDD terdiri dari spindle yang memegang piring-piring dan disk melingkar datar yang menyimpan data. HDD canggih dilengkapi dengan teknologi Error Correcting Code atau ACC yang mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sebelum menyebabkan kerusakan. Karena HDD ini mudah sekali rusak ketika mengalami guncangan yang cukup kuat sehingga disk atau spindle-nya terguncang sehingga tidak berada di tempat yang seharusnya. Kemudian SSHD, Solid State Hybrid Drive, adalah teknologi baru media penyimpanan data komputer, memiliki banyak keunggulan dengan menggabungkan kelebihan HDD dan SSD dalam satu perangkat. Kecepatan transfer data adalah salah satu keunggulan utama yang dimiliki oleh SSHD, mengalahkan HDD dan SSD. Dan konsumsi dayanya sama seperti HDD. Jadi di dalam SSHD terdapat dua komponen dari HDD dan SSHD, yaitu disk yang ada di HDD dan SSHD connector chipnya, IC chipnya ya. Namun secara kualitas masih berada di bawah SSD dan direkomendasikan untuk gamer. PC berbasis SSHD bisa diandalkan karena dapat membaca data dengan cepat. Jadi biasanya digunakan pada PC-PC yang cukup besar. Kemudian SSD, State Drive, adalah generasi baru untuk mengganti HDD. Diketahui SSD mengadopsi serangkaian IC sebagai tempat penyimpanan data. Flash disk juga seperti flash disk juga perangkat penyimpanan data yang menggunakan IC sebagai memori. Namun kapasitas dan kemampuan SSD jauh lebih tinggi dari flash disk, memiliki fungsi serupa dengan hard disk namun dikonstruksikan layaknya flash disk, yakni terangkai dari sejumlah IC sebagai memori. Kemudian ada NVMe, Non-Volatile Memory Expression, adalah penyimpanan dan protokol transfer untuk SSD berbasis PCLE, memungkinkan penyimpanan data yang efisien dan transfer data yang jauh lebih cepat dibanding dengan teknologi sebelumnya. NVMe menyediakan antarmuka penyimpanan yang berfungsi baik dengan bus PCLE dan memperbaiki kecepatan transfer tinggi untuk data dalam jumlah yang besar. Bus PCLE adalah konektor M2 dan U2 digunakan untuk menghubungkan SSD NVMe langsung ke CPU. Koneksi ini memiliki latensi dan penggunaan data yang lebih rendah dengan IOPS lebih tinggi. Dengan adanya NVMe, SSD kini dapat terhubung langsung ke CPU, mendukung beberapa operasi I/O dengan pemrosesan multicore untuk memberikan throughput tinggi dan menangani kemacetan CPU. Ini adalah bentuk dari HDD, SSD, dan SSHD, dan NVMe. Di sini ada SSD yang terdiri dari IC ya, yang mungkin seperti hitam-hitam ini ya. Kemudian ada HDD yang terdiri dari
ini spidol dan disknya yang menyimpan semua memori. Kemudian SSHD adalah gabungan dari kedua komponen ini menjadi satu. Jadi yang pertama mungkin ada HDD, kemudian yang di bagian bawah adalah SSD. Yang biasanya direkomendasikan untuk PC-PC yang butuh membaca data cepat. Jadi dapat disesuaikan dengan kegunaan yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada NVMe berbentuk seperti flash disk ya, sama menggunakan teknologi yang hampir sama juga, namun lebih canggih. Ini biasanya digunakan dalam PC sehingga Anda bisa menambah atau mengganti NVMe tersebut. Kemudian HDD SAS yang saya ketahui adalah Hard Disk Serial Attached SCSI yang merupakan teknologi yang digunakan untuk mentransfer data antar hard drive, mengacu pada antarmuka yang biasanya digunakan untuk mengabaikan hard drive. Ada dua jenis utama HDD SAS yaitu 10K dan 15K. K mengacu pada kecepatan rotasi hard drive yaitu 10.000 dan 15.000 RPM masing-masingnya. Dalam hal kecepatan, ukuran terbaik adalah IOPS, input dan output per detik, yang mengukur throughput data. Throughput data mendefinisikan tingkat di mana data dapat dibaca dari atau ditulis ke hard disk. Hard disk SAS 15K berjalan pada sekitar 120 IOPS dan hard disk SAS 10K umum berjalan pada 180 IOPS. Hard disk SAS 15K berjalan pada sekitar 120 IOPS dan hard disk 10K berjalan pada 110 IOPS. Nah ini sama ya? Oke, tercopy 2 kali. Kemudian kapasitasnya berkisar dari 300 GB hingga 900 GB. Ini typo. Jadi mungkin 3 TB hingga 9 TB. SAS HDD cocok untuk aplikasi menuntut yang sangat penting untuk kecepatan dan ketersediaan tinggi. MTBF atau waktu rata-rata antar kegagalan drive SAS biasanya sekitar 1,2 juta per jam. Mereka biasanya mengkonsumsi 5-7 watt dan dalam kondisi operasi normal mereka mengkonsumsi sekitar 10-14 watt. Umumnya digunakan dalam komputasi perusahaan seperti transaksi bank dan e-commerce. Seperti ini bentuknya. Jadi mungkin bisa disusun dalam suatu alat. Jadi SAS HDD ini bisa langsung masuk ke dalam kotak seperti itu. Nanti bisa dimasukin SSHDD-nya ya. Jadi tidak perlu mematikan komputer atau alatnya untuk saat mengambil SSHDD-nya. Jadi lebih mudah. Kemudian ada 4 rekomendasi HDD SAS. Yang pertama, hard disk Seagate Enterprise kapasitas 3,5 series. Kemudian hard drive seri HGST Ultrastar Hi10. Kemudian hard drive HGST Ultrastar 15K600. Kemudian hard drive Seagate Constellation ES. Kemudian perbedaan flash disk USB V1, V2 dan V3. Biasanya perbedaan yang langsung terlihat dari flash disk USB V1, V2 dan V3 adalah berdasarkan warna plastik yang ada di dalam perangkat USB V1 memiliki warna plastik putih, V2 berwarna hitam dan USB V3 berwarna biru. Terkadang mungkin Anda melihat plastik berwarna merah di USB, tetapi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa USB akan tetap aktif setiap saat terlepas dari mode siaga atau tidur. Dalam perbedaan kecepatan dan arah transfer, data USB V1 memiliki kecepatan transfer data 12 MB per detik, namun kemudian melesat hingga 480 MB per detik.
jadi mungkin lebih lama ya. Dengan USB V2 dan V3 sejak itu meningkatkan kecepatan dengan membawa masing-masing hingga 5 GB per detik hingga 10 GB per detik. Kemudian pada USB V2 dan model lama lainnya mampu memproses data dalam satu arah pada satu waktu, tetapi model V3 dan yang lebih baru memungkinkan transfer data di kedua arah. Kabel di dalamnya juga berbeda antara generasi USB karena flash drive generasi V2 hanya memiliki 4 kabel tembaga, sedangkan model V3 berisi 9 kabel tembaga. Anda bisa mendapatkan keuntungan dari menggunakan salah satu opsi flash drive ini, tetapi jika Anda menginginkan kecepatan transfer data yang lebih cepat, kemampuan untuk mengirim dan menerima data pada saat yang sama, bersamaan dengan kemampuan pengodean yang lebih baik, Anda lebih baik menggunakan USB versi 3 atau yang lebih baru dengan menggunakan perangkat flash drive ini, Anda akan mendapatkan hasil maksimal dari perangkat Anda. Jadi bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan yang Anda butuhkan. Ini ada contoh dari USB V1, V2, dan V3. V1 ada yang berwarna putih, kemudian V2 berwarna hitam, kemudian V3 berwarna biru ya. Seperti penjelasan sebelumnya. Oke. Untuk PPT-nya cukup di situ. Sekarang kita akan lihat harga pasar dari setiap komponen. Yang pertama ada HDD. Mulai dari harga 1.200.000, mungkin ada yang lebih murah ya. 300, 350 sesuai dengan kebutuhan Anda tentunya. Ini ada yang terabyte 300.000, ini 500 GB 125.000. Dan ada banyak sekali tipe dan generasi dari setiap HDD yang ada. Ini sepertinya RAM. Jadi Anda bisa memasukkan RAM di luar komputer atau PC. Kemudian kita cari SSD. Oke. Oke, di sini ada SSD dengan daya tampung ini ya, 500 GB dari WD Blue, harganya 519.000. Ini ada yang 120 GB 118.000. Kemudian ini ada SSD NVMe ya, dengan harga 660.000. Oke, kita lihat terlaris juga ya. Oke, banyak yang pakai sepertinya untuk PC-PC saat ini. Baik, mau ada garansi 5 tahunnya. Kaizen, kondisi baru. Oke, ini ada beberapa bentuknya ya, sama seperti yang contoh tadi, cuman ada nama dari perusahaannya aja. Terus ini ada dua itu ya, saya lupa. Pokoknya ada dua ini. Kemudian yang selanjutnya ada masih banyak lagi ya. Ini ada berbagai tipe SATA dan NVMe, ada SATA juga ya. Ini ada dua, ini ada tiga, ini ada dua. Oke. Nah, ini untuk ada spesifikasinya mungkin ya. SSD, NVMe. Oke. Kita lanjut. Setelah itu ada SSHD. Apakah ada ya? Kita cari dulu. Oke, mohon tunggu sebentar ya.
Oh wow, ada ini SSHD laptop Seagate ya. Oh 1 TB, harganya 420.000. Ini Seagate ya, kebanyakan Seagate ya. Ada SATA juga. Ini SATA 1 TB 3,5 SATA 550. Ini ini 2,5 ya, 475.000. Mungkin Anda bisa lihat-lihat jika tertarik. Kemudian kita cari flash disk V1 ya. Apakah penulisannya salah? Oh ya, kita cari ini V1 ini ya. 1 TB dengan harga 1 juta. 1 juta ini ada yang kecil 16 GB 85.000. Oke, ada yang cukup terjangkau juga. Kemudian kita lihat yang versi 2. Jadi versi 1 yang warna putih ya, bagian plastik dalamnya. Mungkin Anda juga bisa lihat flashdisk apakah yang Anda miliki saat ini. Tuh ya, ada versi berapa aja. Nah, ini ada versi 2-nya. Mana ya? Ini. Oh, apa ini? Kiokia dengan besar 32 GB. Ini OTG. Oke, nggak ada yang kelihatan ya. Ini kayak V3 ya. Mungkin di atas V2 gitu. Kebanyakan ini ya yang punya ya. Ini 769.000. Kemudian yang versi 3 ini ya, mungkin yang terbaru. Oke. Ya, versi 3 nggak kelihatannya dalamnya warna apa. Oke. Coba kita lihat apakah dalamnya berwarna biru. Aduh, nggak kelihatan deh. Oh, nggak kelihatan. Kita cari yang lain. Oke. Oh, mungkin kayak yang tadi ya, ada versi 2 yang plastiknya yang warna biru. Mungkin itu seperti versi 3. Saya tidak tahu bagaimana detailnya. Oke, baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.